Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-103 ya. Jadi ini ayat ke-103 ini asbabun nuzulnya adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah turun ayat dijelaskan ini ada orang-orang seperti ini. Maka sahabat itu merasa, oh saya ini dosa besar ya, tidak ikut berperang di perang Uhud padahal sudah turun ayat kewajibannya. Maka ada sahabat namanya Abu Lubabah dan juga beberapa kelompok orang ya, yang mereka itu begitu mendengar ayat-ayat ini langsung mereka menuju ke masjid, berada di tiang-tiang masjid, kemudian mereka mengikat diri mereka sendiri, ditarik, diikat sendiri ya, di tiang masjid itu diikat para jamaah bareng itu beberapa orang diikat di tiang-tiang masjid. Nah, ke mereka itu maksudnya apa? Maksudnya saya ini benar-benar minta ampun, saya ini benar-benar mohon maaf atas kesalahan-kesalahan begitu. Nah ini, jadi ini ada sahabat itu begitu turun ayat itu benar-benar masuknya itu ke dalam hati sungguh-sungguh, karena memang keyakinannya kan sungguh-sungguh. Maka Abu Lubabah dan juga kelompoknya ini di sini di dalam tafsir Jalalain disebutkan ayat 103 itu adalah nuzilat fi Abi Lubabah wa jama'u anfusahum, diturunkan kepada Abu Lubabah dan sekelompok orang yang mereka mengikatkan diri mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi, yaitu ketika mereka mendengar ayat-ayat tentang orang-orang yang tidak ikut berperang ke perang Tabuk. Kemudian mereka mengatakan, aku tidak akan melepaskan ikatan ini kecuali yang melepaskannya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kalau saya ini belum benar-benar diterima tobatnya, ya saya tidak akan melepaskan ini. Akhirnya sampai beberapa saat mereka seperti itu, kemudian mereka juga mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka mengatakan hadi amwaluna, ya kami ini, mereka juga membawa harta-harta mereka dibawa, ini harta-harta kami, kemudian kami serahkan ya kepada engkau wahai Rasulullah ya, kemudian supaya kami ini benar-benar diterima tobatnya. Jadi mereka hartanya juga dibawa, diri mereka juga seperti itu ya, supaya diterima tobatnya. Maka turun ayat ini, ayat ke-103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi akhirnya setelah turun ayat ini barulah Rasulullah SAW kemudian melepaskan ikatan-ikatan mereka itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika turun itu Rasulullah masih berada di kamarnya bersama Sayyidah Aisyah, di rumahnya ya, di rumahnya Sayyidah Aisyah. Begitu mendengar ayat ini masih orang-orang masih bawa hartanya, dirinya diikat kan begitu, Abu Lubabah dan kelompoknya itu. Nah, itu pada waktu itu belum ada ayat hijab. Maka begitu mendengar ayat itu disampaikan kepada istrinya yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, boleh tidak saya yang ngasih tahu kepada Abu Lubabah bahwasanya tobatnya ini sudah diterima? Maka Rasulullah SAW, ya silahkan ya, silahkan. Mereka kemudian akhirnya mengatakan, wahai Abu Lubabah, tobatmu sudah diterima. Aku sudah mendengar ayat tadi itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi ambillah harta mereka sebagai pembersih ya atas dosa-dosa mereka. Akhirnya para sahabat langsung gemuruh ya, senang ya kan ya, soal ini berarti orang diterima tobatnya ini, pada datang. Mereka berusaha untuk melepaskan tali-tali itu, tapi Abu Lahab mengatakan, saya tidak mau, jangan lepaskan ini. Saya tidak mau kecuali yang melepaskannya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat itu sampai seperti itu, Pak. Maksudnya saking cintanya kepada Rasulullah, saking yakinnya kepada Rasulullah, ya
mereka tidak ikut perang itu dianggap kesalahan yang sangat besar sekali. Nah, kalau sekarang kadang-kadang kalau orang diajak untuk berjuang ya kan, tidak ikut ya beneran gitu. Nah, ini padahal itu suatu kerugian besar. Nah, ini sahabat ini gara-gara seperti itu akhirnya apa? Nah, ini mereka ini dapat benar-benar ya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ya, langsung ada ayat yang menyatakan mereka itu diampuni. Maka di sini khudh min amwali shadaqatun tuharum ya. Akhirnya Rasulullah mengambil harta itu dikatakan di dalam tafsir Sawi itu Rasulullah kemudian mengambil sepertiga dari harta tersebut ya. Tidak semuanya diambil kemudian dikasihkan untuk keperluan orang-orang fakir dan miskin. Jadi orang-orang ini hartanya diambil sepertiga. Ini para ulama mengatakan, maka kalau ada orang mengatakan mali shadaqah fisabilillah aulil fuqara, hartaku ini biar aku jadikan untuk sedekah fisabilillah, itu cukup, tidak harus semuanya diberikan, sepertiga itu sudah mencukupi ya, sebagaimana Rasulullah mengambil sepertiga dari hartanya Abu Lubabah dan para sahabatnya. Kemudian ayat ke-104, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Ayat 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Jadi yang nanti itu menerima tobat ini tidak lain ya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian di dalam ayat itu ya, ayat tadi itu tentang bahwasanya Rasulullah SAW ini dengan doanya itu, dengan setelah mengambil hartanya kemudian mendoakan mereka, doanya itu dikabulkan. Ini para ulama mengatakan doa Rasulullah SAW kepada orang beriman itu tidak hanya ketika Rasulullah SAW masih hidup, tetapi juga setelah Rasulullah wafat. Ini. Jadi kalau sekarang kita minta doa atau bertawasul kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya diampuni dosanya, itu bisa ya, bisa seperti itu. Bahkan di dalam riwayat di dalam suatu riwayat dikatakan hayati khairun lakum. Rasulullah SAW mengatakan pada sahabatnya, yaitu hayati khairun lakum, hidupku itu baik bagi kalian, wa mamati khairun lakum, kematianku juga baik untuk kalian, kata Rasulullah. Sebab apa? Tu'radu alayya a'malaku fi subhi wa fil masa. Amal-amal kalian ini itu ditampakkan kepadaku setiap pagi dan sore. Jadi amalnya umatnya Rasulullah itu ditampakkan kepada Rasul. Ini amalnya si fulan sekian. Loh, misalnya amalnya orang banyak sekali, ya Rasulullah tahu seperti itu, ini si fulan beramal baik. Kenapa? Karena Rasulullah itu dia itu bertugas untuk menyampaikan kepada umatnya hasilnya berapa, ibarat orang itu sudah ditampakkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajidat khairan hamidullah. Kalau aku itu melihat amalnya itu baik, maka aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu su'an astaghfartu lakum. Kalau ternyata amal itu buruk, maka aku memintakan ampunan supaya orang itu diampuni. Nah, ini berlaku ketika Rasulullah masih hidup dan juga ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi kalau orang-orang itu beramal baik ya, nanti Rasulullah juga tahu, sore-sore sudah pagi-pagi nih amal-amal kita, amal soleh, ngaji, sholat jamaah, zikiran, itu pagi-paginya Rasulullah sudah tahu ini si fulan begini, maka beliau memuji, alhamdulillah ya, si fulan lama dulunya tidak pernah ngaji, hari ikut ngaji. Orang itu dulunya tidak dikiran, ikut dikiran begitu. Rasul. Tapi kalau misalnya amalnya buruk, Rasulullah juga memintakan ampun kepada orang tersebut. Karena apa? Karena
itu adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya para ulama mengatakan tawasul itu paling bagus adalah tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-105 ini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat 105. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kalian maka Allah akan melihat amal kalian, pekerjaan kalian, maksudnya amal kalian. Begitu juga Rasulullah dan orang-orang yang mukmin, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Jadi ini ayat ini para ulama mengatakan ini umum, bukan ketika Rasulullah ketika hidup saja, tetapi juga ketika Rasulullah sudah wafat. Ini. Jadi kalau sudah Rasulullah sudah wafat, maka Rasulullah juga tahu amalan-amalan ini. Karena amalnya orang beriman juga akan diketahui oleh Rasulullah. Kenapa kok bisa diketahui oleh Rasulullah? Karena Rasulullah, setiap orang itu beramal soleh, Rasulullah juga dapat pahalanya. Kenapa Rasul dapat pahalanya? Karena pertama kali yang mengajarkan amal-amal soleh ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan hanya kepada Rasulullah. Maka di sini kan wal mu'minun, orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah, ya, kemudian ketika dia itu sudah wafat, ya, ketika belum wafat dia sudah mengajarkan kebaikan kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain, maka kalau dia sudah wafat pun, maka dia juga akan melihat amalan-amalan hasil dari dakwahnya tersebut. Jadi saya kayak Wali Songo, ya kan, Wali Songo sekarang sudah wafat, ya. Tetapi mereka itu dapat kiriman-kiriman amal-amal baik terus, ya. Misalnya dulu yang mengislamkan Indonesia ini termasuk Wali Songo, ya kan, barokahnya itu akhirnya yang baca Quran berapa orang, yang sholat berapa orang, terus sampai hari kiamat. Kenapa? Karena mereka ini ikut andil di dalam keislaman seseorang. Maka kita juga begitu, Pak. Kita berusaha ikut andil. Tidak harus kitanya semua yang wah, saya harus yang menyampaikan, tidak. Ya kita ikut andil jadi tim, Pak. Ya. Jadi Wali Songo itu bukan dianggap satu orang saja, tidak. Ya ada teman-temannya, ada istilahnya orang-orang yang khidmat kepadanya, ya kan. Nah, kalau Wali Songo sendiri semua urusannya ya repot, ya kan. Ada yang misalnya membawakan apanya, kemudian ya para sahabat, sebagaimana para sahabat Rasulullah itu ketika mereka Rasulullah berdakwah ikut semuanya. Ya, maka semua yang ikut andil dalam kebaikan dia juga akan dapat pahala dari kebaikan itu terus menerus. Nah, ini makanya kita ini usaha, Pak, ya. Jadi untuk berbuat kebaikan yang mana hasilnya itu nanti terus menerus untuk kita. Kita sudah wafat, kita sudah meninggal, ya kan? Tapi kirimannya terus menerus, ya. Terus menerus. Kemudian ayat selanjutnya, wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Ayat 106. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan tobatnya. Kalau tadi Abu Lubabah itu dengan para jamaah langsung datang, kalau ini ada sahabat, ini bukan orang munafik, ini sahabat ini. Tapi tobatnya itu ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini ada 3 orang, ya, yang tobatnya ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena kalau tadi Abu Lubabah begitu turun ayat mereka langsung datang kepada Rasulullah mengingkarkan diri, yang ini belum. Nah, ini masih nunggu nih, bagaimana saya tobatnya diterima. Nah, ini ada 3 orang nanti di dalam ayat selanjutnya. Nah, ini namanya adalah Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. Mereka itu tidak ikut perang. Itu bukan munafik. Kalau orang munafik tadi sudah jelas, memang sama sekali tidak mau ikut perang, ya. Mereka tidak ikut perang karena apa? Kaslan wa mailan ilad da'ah, ya. Jadi karena malas saja, males, ya, diajak. Jane
pengen nih, tapi males. Kemudian mereka tuh seneng istirahat ya, santai-santai lah masuk, ya kan, ngurus agama terus masuk, ya kan. Ya santai, ada istirahatnya begitu. Lah ini gara-gara seperti ini akhirnya ini ditangguhkan tobatnya sampai apa? Sampai khamsina lailah, sampai 50 hari. Jadi sampai itu didiamkan oleh Rasulullah SAW 40 hari. Kemudian setelah itu dipisahkan dengan keluarganya, dengan istrinya sampai 10 hari. Jadi 50 hari. Bayangin, gara-gara tidak ikut perang Tabuk, ya kan? Orang itu dengan sahabat akrabnya beri salam, tapi mereka tidak boleh jawab salam. Salam aja tidak boleh. Apalagi bicara begitu. Ini karena memang itu nanti ayatnya turun. Pokoknya kepada 3 orang ini tidak boleh orang Islam untuk berbicara sama sekali. Dinengke 40 dino bayangke, Pak. Nah, gara-gara tidak ikut perang. Jadi ini zaman dulu itu begitu. Akhirnya sampai susah, sampai hatta idza dhaqat alaihimul ard, nanti dalam ayat itu. Sampai ketika bumi itu serasa sudah sempit sekali, sudah wis. Nah, setelah 40 hari kemudian istrinya juga tidak boleh bareng. Kan dulu kan masih bareng sama istrinya tidak bicara. Ini tidak boleh bareng sama istrinya, sendirian. Tambah susah mana, Pak? Ya ora. Wis tidak dilayani istrinya, tidak apa-apa. 10 hari. Tapi setelah itu kemudian Allah menurunkan ayat taubat ini, diterima ketiga orang itu setelah mereka didiamkan selama 50 hari. Ini makanya orang ini kalau tidak ikut berjuang di jalan Allah, para ulama mengatakan itu bisa tiga ini. Yang pertama orang-orang munafik murni, yang kedua ketika dia sudah ada kesadaran, dia kemudian sampai mengikatkan dirinya di tiang-tiang masjid, bahkan menebus dengan harta dan semuanya. Ada juga yang sampai didiamkan selama 50 hari. Nah ini makanya sahabat itu tidak mudah, ya kan. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan, kalau saya itu zaman Kanjeng Nabi hidupnya, ya saya jadi sahabat. Belum tentu, ya kan. Sahabat itu sungguh-sungguh, ya perang aja harus ikut perang. Nah, kalau tidak ikut perang, ya sampai seperti ini, ya perang. Nah ini makanya pokoknya kita itu ini ayat-ayat Al-Quran ini kita jadikan pelajaran. Jadi ketika ada ajarkan untuk berjuang di jalan Allah, ya kita harus siap ya, untuk menyambutnya, ya kan. Supaya kita ini tetap digolongkan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang ditetapkan imannya istiqomah di jalan Allah, sampai nanti kita ketika meninggal pun kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina samir rusul ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najada minan nar wa najada minan nar wa najada minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.